Si chat Peggy Setiawan saat buron, bingung tak punya uang untuk tebusan polisi. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari tanggal 29 Juli tahun 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada tanggal 1 September tahun 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencananya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soal hari kita balik engko pasti mancing sel, karena anggapnya geng motor itu pasti ditahan, jelas pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa, tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, Yasud jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus menurut Tony. Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Karena motor yang diambil, geng motor. Tidak ada pemikiran pembunuhan, jelas Tony. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa, anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Peggy malah menanyakan ke Dede, kata Tony. Berikut sejumlah status Facebook Peggy yang diungkap Sugianti. Tanggal 12 Agustus tahun 2016, Peggy membuat status, Bismillah Otu Bandung, Dewekan Getetek. Tanggal 17 Agustus tahun 2016, Peggy membuat status lagi dengan bunyi, mengais rezeki di kota orang. Tanggal 24 Agustus tahun 2016, Peggy membuat status kembali yakni, lupa kampung halaman. Tanggal 1 September tahun 2016, Peggy juga menulis keluhan seperti ini. Ya Allah, enggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang engkau berikan begitu berat ya Allah? Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Bukti ini memperkuat Peggy bukan pelaku sebenarnya, kata Sugianti. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penyidik hanya memaksakan Peggy Setiawan adalah pelakunya, sedangkan bukti-bukti lemah, kata Sugianti. Linda akhirnya belak-belakan soal uang Rp60 juta, singgung oknum di balik kasus Vina. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang Rp60 juta di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal 1 orang saja. Lina membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Ucil kenal, dia tetangga GW, kakak kelas SD juga,
Aku kelas 4 dianya kelas 6, kata Linda saat live di TikTok, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Kalau dapat 60 juta aku udah cantik, pasti perawatan, kata Linda. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Kalian mau bukti rekening koran? Tantang Linda. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Aku masih pro sama keluarga Vina, kapanpun aku dibutuhin aku bisa, kata dia. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Aku saksi dari keluarga Vina, keluarga korban. Aku cuma kesurupan, gara-gara aku jadi keungkap, katanya lagi. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Ada beberapa oknum, jadi aku gak bisa bantu. Ada yang mau hancurin mental aku tahu, tandasnya. Umur Peggy Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun. Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Peggy Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Peggy memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Peggy Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Peggy saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Peggy Setiawan lahir tanggal 19 September tahun 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Peggy Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, ibuna Ibu Elis, kata Cecep pada Deddy Mulyadi. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Peggy Setiawan telah kandas. Abdi tos pisah, saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diu, asli orang Diu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Teing, gak tahu, te aya, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Peggy Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak 2. Peggy Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Peggy Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Peggy Setiawan. Mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Peggy Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Peggy Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif. Perubahan ekspresi jadi sorotan. Peggy Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Peggy Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haradang, panas, ucap Peggy saat Deddy Mulyadi menyapa. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Ya, Peggy Setiawan pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijazah 8 tahun tidak diambil, tambahnya. Peggy Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Peggy Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya.
Terkait sosok wanita yang disuka, Peggy Setiawan salah tingkah. Keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Peggy Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko, tegasnya. Pernah ikut geng motor. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Peggy Setiawan mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Moonraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina. Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Peggy Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Peggy pelaku pasti kabur dan takut. Peggy berharap jangan bully terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap, jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Akun sosmed asli anak ex-Bupati Cirebon yang dituding DPO kasus Vina. Ini dia akun media sosial anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya, yang dituduh DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Netizen bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Ia juga memperlihatkan foto kakaknya yang sedang mengenakan seragam TNI.
Rama memastikan kalau kakaknya saat ini masih menjalani pendidikan di Magelang. Akun sosmed. Awalnya beredar bahwa DPO kasus Vina Cirebon adalah pemilik akun Prima Rayisona. Prima disebut-sebut merupakan anak Bupati Cirebon yang menjabat tahun 2016. Kemudian akun itu dikaitkan dengan Reza yang juga memiliki nama Prima. Adik saya itu namanya Reza Prima Hanjaya. Dipanggilnya bukan Prima, tapi Reza atau Resya, kata Satria Robi Saputra. Reza pun memang tak pernah ikut klarifikasi seperti kakak dan adiknya. Hal itu dikarenakan Reza Prima sedang pendidikan Akmil. Bahkan akun medsos Reza juga bukan Prima Rayisona. Dari akun Instagram Rama, terungkap kalau akun medsos Reza Prima yang asli yaitu @rezaprima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Reza memiliki 1.256 follower. Pada bio Instagramnya, Reza menyertakan akun Instagram sang kekasih, yakni @ayasa_. Kedua akun itu dikunci sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Pada foto profil sang pacar, terlihat wanita berkerudung itu pamer berpose dengan seorang pria. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, namun yang dipamerkan hanya seragamnya saja.